diperhatikan karena kita ini bekerja di negara Malaysia yang punya peraturan sendiri. Kemarin, hari ini atau kemarin ya, staf KBRI dipanggil oleh Kemlu minta titik-titik itu di mana saja harus dikomunikasikan kepada pihak PDRM. Paling lambat besok kalau nggak salah. Harus sudah masuk. Karena kalau tidak ada pemberitahuan titik-titik itu, bisa saja PDRM nanti melarang. Jadi tolong diingatkan nanti, makanya tadi ada PPL, ada GAH ya, bahwa pemberitahuan titik-titik, ini sudah berulang kali saya sampaikan, pemberitahuan titik-titik, siapa saja yang bertugas, PPLN-nya siapa saja, dari Panwas siapa saja, itu sudah harus dikomunikasikan. Mobilnya nomor berapa, sampai di sana kira-kira pukul berapa atau hari apa kalau tidak semuanya berangkat tanggal 4. Jadi ini juga yang petugas pengawas ini juga harus dikomunikasikan kepada PDRM melalui Wisma Putra. Waktu kita nggak banyak, tinggal 1 hari. Ya mudah-mudahan sudah settle ya. Tapi sampai hari pagi ini belum. PPLN ini nanti sudah ada orangnya. Tugas-tugasnya si A, si B, si C di titik-titik mana ya. Dan itu nggak boleh berubah-ubah. Siapa yang ke Terengganu atau kemana lah. Kan ada 136 titik ya. Itu sudah pasti. Dan itu pastikan itu dikomunikasikan kepada instansi Malaysia. Dalam hal ini khususnya Kementerian Luar Negeri dan PDRM. Itu yang terkait dengan KSK. Lalu yang tahapan berikutnya yang harus diantisipasi juga adalah yang tanggal 11. Tanggal 11. Ini akan jauh lebih ramai lagi. Akan jauh lebih ramai. Karena semua akan terkonsentrasi di tempat ini. PWTC. Perkiraan saya, kalau melihat tingkat pemahaman atau tingkat pengetahuan masyarakat yang masih banyak belum tahu bahwa tanggal 11 itu akan ada coblosan di sini, mungkin tidak terlalu ramai. Ada untungnya juga tidak terlalu ramai supaya tidak ribut. Gitu. Sepi ini enak nih, gitu kan. Tetapi kan itu kita menciderai hak politik masyarakat, satu. Yang kedua, ini akan menjadi pemborosan anggaran yang luar biasa. Kita ambil contoh pos laju. Pasti lebih mahal tuh, nggak tahu berapa bayarnya. Tetapi kalau yang kembali itu banyak sekali, itu kan berarti pemborosan anggaran. Satu lembar berapa tuh bayar pos? Berapa ringgit? Nggak tahu lah. Mungkin berapa, 5 ringgit kali ya. Kalau 5 ringgit kali 100.000, 500.000 ringgit. Uang saya aja nggak sebanyak itu. Itu uang percuma. Juga nanti kan,
TPS ini saya belum tahu tingkat partisipasinya nih, TPS apa, KSK ini. Kalau dia juga rendah, sama nih. Semuanya kan berbiaya nih. Anggarannya besar sekali. Tetapi kalau anggaran besar itu tidak memfasilitasi warga negara untuk menggunakan hak pilihnya, ya itu kan menjadi suatu pemborosan. TPS juga nanti saya perkirakan akan sama kondisi. Petugasnya banyak sekali, tetapi yang berpartisipasi mungkin tidak terlalu banyak. Nah, dalam hal ini kita masih ada waktu ya. Sebetulnya saya sudah minta ke PPLN ya, untuk segera melakukan sosialisasi, mungkin membuat semacam flyer kapan di mana saja akan ada ini, apa syaratnya, itu kan harus terinformasi, harus masif. Sosialisasi itu harus masif betul karena waktu kita nggak terlalu banyak. Jadi teman-teman yang di sini juga bisa membantu menginformasikan, tapi mungkin ya, biar nggak salah kan harus ada flyernya gitu ya, kecil aja. Syarat-syarat memilih tanggal berapa, di mana syaratnya apa saja. Masih banyak itu harus masif gitu. Jadi saya minta juga bantuan teman-teman ya yang ada di sini, termasuk Panwaslu juga membantu mensosialisasikan. Karena kalau terjadi tingkat partisipasi sangat rendah, maka petugas akan disalahkan dalam hal melakukan pemborosan keuangan negara. Pemborosan itu ada deliknya juga tuh. Kalau dibuktikan bahwa uang itu habis dan pelaksana pemilu tidak maksimal melaksanakan apa yang menjadi tugas, dia akan menjadi pemborosan. Kalau kita lihat pengalaman-pengalaman pemilu sebelumnya, tingkat partisipasi rata-rata itu sekitar 30%. Tetapi kali ini keyakinan saya di bawah 30%. Pos mungkin 10% ya. Bagus juga kalau udah 10%. Kan dari 156.000, berarti kan yang dicoblos dengan Bali itu kan minimal kalau 10% kan 15.000. Kayaknya agak berat juga untuk mencapai 15.000. Ini kan artinya ada ketidakcermatan dalam menentukan alamat-alamat itu. Kemarin katanya ada yang dibawa oleh ibu-ibu, balik lagi satu dus gitu ya. Dengar-dengar gitu ya. Yang Bali aja udah berapa tuh? Kemarin saya dengar udah gelombang pertama udah 60.000. Baru pengembalian gelombang pertama itu. Yang tercoblos baru 3.800. 3.800 berapa gitu. Jadi kalau nanti KSK rendah juga, plus TPS juga rendah, maka ini akan menjadi sorotan publik. Kenapa kok demikian rendah? Sementara uang yang digelontorkan atau dihabiskan untuk penyelenggaraan pemilu, apakah itu untuk PPLN atau untuk Panwaslu, itu besar. Jadi saya minta inilah, di waktu kita memang tidak banyak ya. Tetapi mohon ini semua
ikut membantu lah ya, ikut membantu. Jadi tugas teman-teman yang ada di sini adalah sekali lagi menjadi bagian atau menjadi pelaksana yang akan menentukan jalannya pemilihan umum di Malaysia ini. Karena Panwaslu dan PPLN adalah pelaksana di luar negeri. Kecuali kalau ada sengketa mungkin nanti dibawa ke DKPP. Tapi pelaksana pemilu adalah Panwaslu dan PPLN. Jadi Panwaslu dan PPLN dan petugas-petugasnya itu juga harus bekerja sama untuk menyukseskan pemilu ini. Dan saya minta nanti dalam bimbingan teknis itu sudah betul-betul jelas. Do and don't saya jelas. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh itu harus jelas. Jangan sampai terjadi perbedaan pandangan ataupun persepsi antara PPLN atau KPPSLN dengan petugas pengawas di lapangan. Ini yang harus dipastikan. Harus ada komunikasi dan harus pastikan ini rules of the game-nya, ini aturan mainnya. Gak bisa, oh ini, oh itu, nanti ribut sendiri lah. Akan ribut sendiri. Nah ini saya mintalah nanti dalam bimbingan teknis itu harus betul-betul ini sesuai kesepakatan dengan PPLN, ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Dengan melihat berbagai kemungkinan di lapangan. Nggak bisa kayak di Indonesia mungkin syaratnya KTP atau SIM, udah pasti orang punya tuh KTP sama SIM gitu ya. Atau SIM misalkan, pasti orang punya gitu. Kalau di sini kan nggak bisa. Dan gimana kalau bawa fotokopi boleh nggak? Nggak boleh ya. Dan itu harus ya sudah dikomunikasikan jauh-jauh hari. Ini loh yang boleh, ini loh nggak boleh. Jadi orang itu jangan sampai nanti sudah datang ternyata ditolak untuk memilih. Nah ini masalah. Udah nunggu berjam-jam, katanya panas, berjam-jam, lapar, ternyata ditolak. Nah ini yang harus diyakinkan betul ya. Saya yakin banyak warga kita yang belum tahu syarat-syaratnya apa aja. Oh masih tanya juga ke saya, Pak syaratnya apa saja? Pak kalau bawa kopi paspor boleh nggak? Ini kan harus, ya saya nggak tahu lah tinggal disepakatinya seperti apa. Jadi saya harap dalam bimbingan teknis ini semua persoalan, semua kemungkinan yang terjadi di lapangan, bukan cuma hanya yang aturan undang-undang saja, tetapi semua kemungkinan yang terjadi di lapangan itu harus sudah ada solusinya. Karena tanpa itu maka akan memicu orang menjadi marah. Jadi jangan sampai orang sudah nunggu dari pagi kata-kata, sudah kepanasan, nahan lapar, begitu oh bapak nggak boleh, oh ibu nggak boleh. Nah ini, kalau yang nggak boleh itu banyak, itu bisa menimbulkan kekisruhan dan marahan. Kenapa saya warga negara Indonesia, saya punya hak politik, kenapa dihalang-halangi? Nanti isunya kembali. PPLN dan Panwaslu Kuala Lumpur menghalang-halangi warga Indonesia untuk memilih, kan begitu nanti. Itu yang akan keluar di TikTok tuh ya. Nanti malah bikin TikTok, saya nggak boleh milih ya. Nanti dikait-kaitkan, oh yang tidak boleh memilih adalah pendukung pasangan A atau pasangan B. Nah itu nanti ke sana itu. Akan digiring ke sana.
pendukung paslon A 1, 2, atau 3 dihalang-halangi untuk memilih. Itu nanti akan ke sana. Tapi kalau dari jauh hari sudah ada bukti bahwa Anda sudah sosialisasi di TikTok, di uh, Instagram, atau di Facebook, atau di X, atau Twitter, sudah dibuktikan bahwa Anda sudah menyampaikan selebaran-selebaran itu. Ini loh syarat-syarat yang jadi kalau pakai ini nggak boleh. Gitu. Itu masih ada, ini sudah kami. Tetapi kalau itu tidak ada bukti Anda melakukan itu, ya nanti akan ke sana. Kayak kemarin kan sudah ada juga tuh yang di TikTok, 120.000 pekerja di Malaysia dihalang-halangi untuk mendaftar, kan begitu jadi. Nanti dihalang-halangi untuk memilih, begitu tadi tuh. Nanti kan ada repot sendiri menjelaskan gitu ya. Begitu keluar TikTok, Panwaslu Malaysia menghalang-halangi. Karena nanti yang menghalang, kamu nggak boleh gitu kan. Panwaslu, ini melanggar aturan, kamu nggak boleh, nggak boleh. Isunya jadi begitu kan. Jadi saya minta Panwaslu betul-betul menjelaskan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di lapangan. Dan bagaimana solusinya. Dan itu harus sudah menjadi kesepakatan dengan PPLN. Jangan, sekali lagi, jangan sampai PPLN dan Panwaslu itu memiliki pemahaman yang berbeda tentang syarat-syarat untuk memberikan hak suara. Waktu kita tidak banyak, tinggal Senin. Dan yang terpenting lagi tadi saya ingatkan, komitmen. Anda sudah mendaftar, Anda harus memegang komitmen itu, karena kalau terjadi sesuatu, maka kembali ini juga menjadi masalah. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Nanti masalah teknis tentu PPLN, Panwaslu yang akan menjelaskan. Selamat bertugas. Ingat, kualitas dan kelancaran pemilihan umum di Kuala Lumpur menjadi tanggung jawab teman-teman semua yang menjadi pelaksana pemilu. Semoga teman-teman diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam melaksanakan tugas konstitusional mulai tanggal 4 sampai tanggal 11 nanti. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka BIMTEK, pengawas pemilihan KSK dan TPS, dengan ini saya nyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.